Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ulama ini wafat dan dimakamkan di Dusun Reja Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, sebuah kawasan yang kini terkenal dengan nama Bete. Mbah Sayyid Sulaiman, begitulah nama beliau. Banyak cerita yang menunjukkan betapa beliau ini seorang pejuang Islam dan mempunyai karamah sebagaimana wali Allah yang lain. Bagaimanakah kisah beliau selengkapnya? Simak video berikut sampai tuntas. Tinggalkan jejak dengan memberikan komentar dan jangan lupa klik subscribe channel ini agar Anda tidak sampai ketinggalan informasi dari kami. Inilah sejarah dan kisah beliau selengkapnya. Sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi, tersebutlah seorang pemuda gagah berdarah Arab di pinggir Laut Jawa, Cirebon. Selama beberapa bulan, ia berlayar dari kampung halamannya, negara Yaman. Saat itu memang sedang gencar-gencarnya orang-orang Arab berimigrasi ke tanah Jawa, dan salah satu dari mereka adalah Abdurrahman Basyaiban. Basyaiban adalah gelar warga Habib keturunan Sayyid Abu Bakar Syaiban, seorang ulama terkemuka di Tarim, Hadramaut, yang terkenal alim dan sakti. Sayyid Abu Bakar mendapat julukan Syaiban atau yang beruban karena ada kisah unik di balik julukan itu. Begini ceritanya. Suatu ketika Sayyid Abu Bakar yang saat itu masih tergolong muda menghilang. Sejak itu ia tidak muncul-muncul. Konon ia uzlah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Baru setelah 30 tahun Sayyid Abu Bakar muncul di Tarim. Anehnya ia tetap muda, tapi yang lebih aneh lagi, rambutnya telah berubah putih keperakan. Tak sehelai rambutnya yang berwarna hitam. Kepalanya seperti berambut salju. Sejak itulah orang-orang menjulukinya Syaiban atau yang beruban. Abdurrahman masih tergolong cicit dari Sayyid Abu Bakar Basyaiban. Ia putra sulung Sayyid Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban. Lahir pada abad ke-16 Masehi di Tarim, Yaman bagian selatan, sebuah perkampungan sejuk di Hadramaut yang masyhur sebagai gudangnya para wali. Ketika dewasa, ia merantau ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Sayyid Abdurrahman memilih tempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa waktu kemudian, ia mempersunting Syarifah Khadijah putri Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan ini lahir 3 putra, yakni Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahim, dan Sayyid Abdul Karim. Mewarisi keturunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa, tak jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah Belanda khawatir. Maka ketika menginjak dewasa, Sayyid Sulaiman dibuang ke timur oleh Belanda. Ia kemudian tinggal di Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, Sayyid Sulaiman berkelana lagi. Kali ini ia menuju Solo sebagai tempat tujuan berdakwah. Selama di Solo, ia terkenal sakti mandraguna. Kesaktiannya yang sudah masyhur itu mengundang rasa iri seorang sultan dari Mataram. Sang sultan ingin membuktikan kesaktian Sayyid Sulaiman. Maka diundanglah ke Keraton Mataram yang saat itu sedang berlangsung pernikahan putri bungsu sang sultan. Untuk memeriahkan pesta pernikahan putri bungsunya, Sultan meminta Sayyid Sulaiman memperagakan pertunjukan yang tak pernah diperagakan oleh siapapun. Mendengar permintaan sang sultan, Sayyid meminta kepada sultan untuk meletakkan bambu di atas meja, sembari berpesan untuk ditunggu.
Sayyid Sulaiman lalu pergi ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton menunggu kedatangan Sayyid sedemikian lama, namun Sayyid belum juga datang. Sultan Mataram hilang kesabaran. Ia marah, lalu membanting bambu di atas meja hingga hancur berkeping-keping. Ajaib, kepingan bambu-bambu itu menjelma menjadi hewan bermacam-macam. Sultan tersentak kaget melihat kejadian ini. Barulah ia mengakui kesaktian Sayyid Sulaiman. Sultan Mataram kemudian menitahkan beberapa prajuritnya untuk mencari Sayyid Sulaiman. Sedang hewan-hewan jelmaan bambu itu terus dipelihara. Hewan-hewan itu ditampung dalam sebuah kebun binatang yang kemudian diberi nama Sri Wedari. Artinya, Sri adalah tempat, sedangkan Wedari adalah wedar, sabdane Sayyid Sulaiman. Kebun binatang itu tetap terpelihara. Tak lama berselang, Sri Wedari menjadi sebuah taman dan objek wisata terkenal peninggalan Mataram. Sampai 1978, Sri Wedari masih tetap menjadi kebun binatang. Baru pada tahun 1978, binatang-binatang di Sri Wedari dipindah ke kebun binatang Satwataru. Nyantri di Ampel. Setelah meninggalkan Solo, Sayyid Sulaiman menuju ke Surabaya untuk berguru kepada Sunan Ampel. Kabar keberadaan Sayyid Sulaiman akhirnya sampai juga ke telinga Sultan Mataram, sehingga Sultan mengirim utusan ke Ampel untuk memanggilnya. Di antara utusan itu ternyata ada Sayyid Abdurrahim, adik kandungnya sendiri. Sesampainya di Ampel, Sayyid Abdurrahim sangat terharu bertemu kembali dengan kakak tercinta. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak kembali ke Mataram. Ia juga ingin belajar kepada Sunan Ampel bersama Sayyid Sulaiman kakaknya. Pada suatu malam di pondok itu, ketika Kanjeng Sunan Ampel hendak melakukan mujahadah Qiyamul Lail, ketika beliau sampai di masjid, tiba-tiba beliau melihat dua kilatan sinar menerpa dua orang muridnya yang sedang tidur. Sinar itu berwarna kuning keemasan. Sunan Ampel menghampiri tempat jatuhnya sinar. Karena keadaan yang gelap, beliau tidak bisa melihat dengan jelas wajah kedua santri yang diterpa sinar. Akhirnya sarung kedua santri itu diikat simpul oleh Kanjeng Sunan. Kemudian beliau berlalu meninggalkan kedua santri itu untuk melanjutkan ibadah sholat malam. Keesokan harinya, kedua santri itu terbangun dengan penuh tanya kenapa terdapat ikatan simpul di kain sarungnya. Setelah usai menunaikan jamaah sholat subuh, seluruh santri Kanjeng Sunan Ampel dikumpulkan. Kemudian beliau bertanya, "Wahai santri-santriku, siapakah di antara kalian yang merasa sarungnya tadi malam ada ikatannya? Mendekatlah kepadaku." Sejurus kemudian Sayyid Sulaiman dan Sayyid Abdurrahim mendekat memenuhi panggilan Kanjeng Sunan. Peristiwa malam itu mendorong Kanjeng Sunan untuk bertanya kepada santrinya, "Barang apakah yang kalian anggap paling berharga di dunia ini?" Sejurus kemudian terdengar gemuruh suara para santri yang bersahutan menjawab, "Emas." Setelah mendengar jawaban dari seluruh santrinya, Kanjeng Sunan kemudian bertausiah kepada seluruh santrinya untuk memanggil kedua santri istimewanya itu dengan panggilan Mas, sebelum menyebut nama kedua santri itu dan keturunannya. Mulai saat itulah kedua santri tersebut beserta keturunannya diberi gelar Mas di depan namanya dan terus berlanjut hingga sekarang. Riwayat belajarnya di Ampel ini masih dipertanyakan, dikarenakan terdapat selisih tahun yang terlalu jauh antara masa hidup Sayyid Sulaiman dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada 1401 sampai 1481 Masehi, sedangkan Sayyid Sulaiman diperkirakan hidup pada abad 17 Masehi. Jadi selisih 3 abad dengan Sunan Ampel. Kemungkinan besar Sayyid Sulaiman belajar di pesantren Ampel tidak kepada Sunan Ampel sendiri,
tetapi kepada generasi-generasi setelahnya. Keramat di Pasuruan. Setelah nyantri di Ampel, Sayyid Sulaiman dan Sayyid Abdurrahim menuju Pasuruan untuk nyantri kepada Mbah Soleh Semendi di Segoroburo Pasuruan. Setibanya di Pasuruan, mereka diajak mandi ke Sungai Winongan oleh Mbah Soleh Semendi gurunya. Ketika sedang asik mandi bersama di sungai, tiba-tiba Mbah Soleh Semendi menghilang. Kejadian ini berulang sampai 2 kali. Mbah Sulaiman mempunyai firasat bahwa Mbah Soleh Semendi bermaksud mencoba kesaktian dirinya. Kemudian kedua kakak beradik itu berunding, jika nanti Mbah Soleh sedang mandi, teklek atau klompen beliau dipegang bersama agar Mbah Soleh tidak bisa menghilang. Kemudian keduanya memegang teklek Mbah Soleh dengan mengerahkan kemampuan menghilang. Tapi Mbah Soleh Semendi tahu bahwa yang memegang tekleknya itu adalah Sayyid Sulaiman dan Sayyid Abdurrahim. Jangan begitu, lepaskan teklekku, pinta Mbah Soleh. Setelah kejadian itu, Mbah Soleh mengakui akan kesaktian dan kealiman dua bersaudara itu. Banyak kisah-kisah ajaib yang terjadi antara Sayyid Sulaiman dengan Mbah Soleh. Pada suatu hari, Mbah Soleh Semendi hendak bepergian. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada semua santri agar halaman dibersihkan selama kepergiannya. Ketika beliau pergi, semua santri-santri termasuk Sayyid Sulaiman mengadakan kerja bakti. Laki-laki Sayyid Sulaiman membuat keajaiban. Ia mencabuti pohon-pohon besar hingga bersih total. Dari bepergiannya, Mbah Soleh terkejut melihat pohon-pohon besar yang sudah bersih dicabuti. Setelah tahu bahwa yang mencabut adalah Sayyid Sulaiman, Mbah Soleh memerintah agar pohon-pohon itu dikembalikan seperti semula. Dengan izin Allah, pohon-pohon tersebut berhasil dikembalikan lagi oleh Sayyid Sulaiman. Sejak kejadian itu, berita tentang kesaktian Sayyid Sulaiman tersiar ke seluruh penjuru Pasuruan. Setelah mondok di Mbah Soleh, Sayyid Sulaiman tinggal di Kanigoro, Pasuruan, sehingga ia mendapat julukan Pangeran Kanigoro dan sempat pula menjadi penasehat Untung Suropati. Untung Suropati adalah tokoh terkemuka Pasuruan dan tercatat sebagai pahlawan yang berjasa mengusir penjajah Belanda dari Pasuruan. Berita kesaktian Sayyid Sulaiman juga terdengar oleh Adipati Pasuruan. Adipati Pasuruan tidak percaya, bahkan seringkali ia melecehkan kesaktian Sayyid Sulaiman. Sampai suatu ketika, putri Adipati yang sedang berjalan-jalan keliling kota menghilang beserta kusir dan kereta kuda yang dipakainya, sehingga Adipati menjadi sedih bermuram durja. Lalu diadakanlah sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan sang putri akan mendapat hadiah yang amat besar. Namun sangat malang, sampai berhari-hari diadakan sayembara itu, tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan sang putri. Sang putri seperti lenyap di telan bumi. Adipati semakin sedih dan putus asa. Akhirnya ia meminta bantuan kepada Sayyid Sulaiman yang sebelumnya sering ia hina. Begitu sampai di hadapan sang Adipati, Sayyid Sulaiman memasukkan tangannya ke dalam saku. Tak berapa lama kemudian, ia melemparkan sesuatu dari sakunya ke halaman. Luar biasa, dengan izin Allah, tiba-tiba sang putri muncul beserta kereta dan kusirnya di halaman kadipaten. Konon, ia dibawa lari oleh jin ke alam gaib. Melihat putrinya kembali, Adipati menjadi gembira dan meminta Sayyid Sulaiman menikahi putrinya sebagai ucapan terima kasih atas jasanya itu. Namun Sayyid Sulaiman menolak. Ia lebih memilih tinggal di Kanigoro. Tidak lama kemudian ia diambil menantu oleh Mbah Soleh Semendi, gurunya. Mbah Soleh Semendi pernah bernadar, "Aku tidak akan menikahkan kedua putriku kecuali dengan 2 orang bersaudara yang datang kepadaku secara bersama-sama."
Mbah Soleh pun menyampaikan nadarnya dan berkehendak mengambil kedua santri tersebut sebagai menantunya. Dalam melaksanakan kehendak Mbah Soleh Semendi, Sayyid Sulaiman memohon kepada Mbah Soleh untuk diberi waktu guna menyampaikan kabar dan memohon izin kepada kedua orang tuanya di Cirebon, sementara adiknya Sayyid Abdurrahim tetap tinggal di Pasuruan. Pada saat Sayyid Sulaiman berada dalam perjalanan yang memakan waktu tidak kurang dari 3 bulan, ketika itu Sayyid Abdurrahim telah terlebih dahulu dinikahkan oleh Mbah Soleh Semendi dengan putrinya. Selang beberapa waktu kemudian, setibanya Sayyid Sulaiman dari Cirebon, Mbah Soleh Semendi menikahkannya dengan putrinya yang kedua, adik dari istri Sayyid Abdurrahim. Dari pernikahan Sayyid Sulaiman dan putri Mbah Soleh Semendi, lahirlah seorang putra bernama Ali Akbar. Sayyid Ali Akbar inilah yang kemudian membuka lembaran emas keluarga besar Dresmo. Sayyid Sulaiman bersama istri dan putranya menetap di Kanigoro, Pasuruan. Sedangkan Sayyid Abdurrahim tinggal di Segoropuro sampai wafat. Masyarakat mengenalnya dengan panggilan Mbah Arif Segoropuro. Sedangkan Sayyid Abdul Karim, adik Sayyid Sulaiman yang kedua, wafat di Surabaya dan dimakamkan di komplek pemakaman Sunan Ampel. Selain beristri putri Mbah Soleh Semendi, Sayyid Sulaiman juga mempunyai istri dari Malang. Dari istrinya ini, beliau dikaruniai seorang putra bernama Hazam. Kembali ke Cirebon. Setelah menikah, Sayyid Sulaiman kembali ke Cirebon, tempat di mana ia lahir dan menghabiskan masa kanak-kanak bersama ayah dan ibu. Tapi pada saat itu, suasana di Banten sedang ricuh. Terjadi pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, Sultan Abdul Qohar atau Sultan Haji. Sejak tahun 1680 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa aktif melakukan penyerangan terhadap putranya. Pertikaian yang berlangsung lama itu terjadi karena Sultan Haji memihak kepada Belanda. Mengetahui situasi seperti itu, Sayyid Sulaiman memutuskan untuk kembali lagi ke Pasuruan dan kembali menetap di Kanigoro, sebuah dusun di desa Gambiran atau Gambir Kuning. Di Gambiran, beliau mendirikan 2 buah masjid unik. Bahan bangunannya, osok, belandar, reng, dan lain-lain hanya diambilkan dari satu pohon terbesar di hutan Kejayan. Pohon besar itu adalah pemberian dari Kepala Hutan Kadipaten Pasuruan. Untuk mengangkut kayu tersebut ke Kanigoro disiapkan 40 ekor sapi, namun sapi-sapi itu tidak mampu membawanya. Aneh, keesokan harinya kayu-kayu itu sudah berada di lokasi pembangunan masjid. Konon yang mengangkat kayu itu adalah Sayyid Sulaiman sendiri. Hingga sekarang masjid itu masih tetap ada, namun karena lokasinya yang sempit, masjid itu dipindah agak ke selatan oleh Syekh Rofi'i, cicit Sayyid Sulaiman, dari cucunya Umi Kulsum bin Hazam bin Sulaiman pada bulan Rabiul Awal 1243 Hijriah atau 1827 Masehi, hampir 2 abad yang lalu. Masjid dengan gaya arsitektur kuno itu kini telah berusia lebih dari 400 tahun. Sampai kini, bahan-bahan masjid peninggalan Sayyid Sulaiman ini masih asli, kecuali lantai dan tiang bagian dalam. Selain itu, beliau juga membabat tanah Sidogiri. Konon, pembabatan dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sidogiri masih berupa hutan belantara yang tak terjamah manusia dan dihuni oleh makhluk halus, sehingga menjadi sebuah pedesaan yang layak disinggahi. Konon beliau pula yang memberi nama tanah tersebut dengan Sidogiri. Dengan ditemani Kiai Aminullah, santrinya yang berasal dari Pulau Bawean, akhirnya beliau mendirikan sebuah pesantren di desa yang baru dibabatnya itu.
Pesantren inilah yang kemudian hari dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri, yang berdiri pada tahun 1158 Hijriah atau 1745 Masehi. Pergi ke Keraton Mataram. Kabar kekeramatan Sayyid Sulaiman di Pasuruan terdengar sampai ke Keraton Solo Mataram. Oleh karenanya, Sultan Mataram mengutus adipati untuk memanggil Sayyid Sulaiman di Pasuruan guna mengucapkan rasa terima kasih atas jasa-jasanya. Setibanya di Pasuruan, adipati tersebut mengajak Mbah Sayyid Sulaiman untuk memenuhi panggilan Sultan, dan Mbah Sayyid pun mengabulkannya. Bersama 3 orang santri, yaitu Mbah Jailani, Ahmad Surahim bin Untung Suropati, dan Sayyid Hazam, putranya sendiri, beliau berangkat ke Solo. Di keraton, Sultan Solo mengumpulkan pembesar-pembesar kerajaan. Ia menyiapkan jamuan yang betul-betul mewah. Namun ada yang terasa janggal di hati Mbah Sayyid. Ada 3 keris pusaka yang diletakkan di atas cowek yang ada sambalnya. Karena heran melihat keris di hadapannya itu, beliau berbisik kepada para santrinya, "Nak, kamu lupa tidak memakan sayur kacang ini? Ayo makan masing-masing 1. "Oh iya Mbah," jawab mereka. Akhirnya 3 buah keris itu dimakan seperti halnya makan sayur kacang. Semua yang hadir terhenyak. Kalau muridnya saja seperti ini, apalagi gurunya, gumam mereka kagum. Setelah acara makan-makan selesai, Sultan Mataram Solo berembuk dengan pembesar-pembesarnya akan mengangkat Mbah Sulaiman menjadi hakim. Namun beliau menolak permintaan Sultan. Beliau masih akan meminta pertimbangan atau restu kepada istri dan masyarakatnya di Pasuruan. Kontan saja mereka tidak menyetujuinya. Mereka tidak mau kehilangan tokoh yang diseganinya itu. Wafatnya Sayyid Sulaiman. Sekembalinya dari Solo, Sayyid Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya, lalu meneruskan perjalanan ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, tempatnya di Kampung Betek, Mojo Agung, Jombang, beliau jatuh sakit dan wafat serta dimakamkan di kampung tersebut. Istri Mbah Sulaiman yang sedang hamil tua itu terus menunggu kedatangan sang suami. Namun yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Karenanya ia memutuskan untuk mencari Mbah Sulaiman. Dari Pasuruan ke Sidoarjo, Surabaya, lalu ke Malang. Akhirnya ia melahirkan di Desa Mendit dekat Pemandian. Namun bayinya langsung meninggal dunia dan dimakamkan di Dusun Woksuru. Istri Mbah Sayyid tetap tidak putus asa. Ia terus mencari Sayyid ke arah selatan. Ia menuju Desa Sawojajar, Malang bagian timur, tapi ia meninggal dunia sesampai di Desa Ngrebek, Malang. Menurut versi lain, ketika pergi ke Solo untuk memenuhi panggilan Sultan, Mbah Sayyid tidak sampai ke Solo. Beliau jatuh sakit di tengah perjalanannya, tepatnya di Kampung Betek, Mojo Agung. Selama sakitnya, beliau dirawat oleh seorang kiai bernama Mbah Alif sampai meninggal. Dalam versi lain juga disebutkan bahwasanya Mbah Sayyid Sulaiman berada di Mojo Agung itu tidak lain adalah untuk bersembunyi dan menghindar dari utusan Mataram, karena beliau tidak berkenan diangkat menjadi hakim agung oleh Sultan Mataram. Akan tetapi akhirnya tempat persembunyiannya itu diketahui juga oleh Sultan Mataram. Sementara itu, Adipati mengirim surat kepada Sultan Solo bahwa dirinya tidak akan kembali ke Solo dan memilih tetap di Mojo Agung untuk menjaga makam Mbah Sayyid. Adipati tetap tinggal di Mojo Agung sampai meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Selama berada di Mojo Agung, Mbah Sayyid Sulaiman berdoa, kalau pertemuannya dengan Sultan Solo dipandang baik dan bermanfaat, maka beliau minta agar dipertemukan. Tetapi jika tidak, maka beliau minta lebih baik wafat saat itu juga. Akhirnya beliau tidak sampai bertemu dengan Sultan Solo.
dan wafat di Mojo Agung pada 17 Rabiul Awal 1193 Hijriah atau 24 Maret 1780 Masehi. Makam beliau seringkali dikunjungi para peziarah dari berbagai kota, terutama pada malam Jumat Legi. Ribuan peziarah tumplek-blek melakukan istighosah dan tahlil bersama. Demikianlah kisah dari Mbah Sayyid Sulaiman. Ikuti cerita-cerita selanjutnya dari channel Atayata TV. Selamat berjumpa pada kisah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.